Gracia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran, maka selalu saya katakan kepada kita semua, salam Gracia. Dari sisi kebenaran, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Khusus pada saat ini ialah dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 2. Di sana dikatakan begini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Menarik kata tiba-tiba. Apa artinya tiba-tiba? Dalam bahasa Inggris disebutkan dengan suddenly. Sesuatu terjadi tanpa diharapkan, atau sesuatu yang terjadi mengubah suatu situasi. Itulah tiba-tiba. Nah, kita mengetahui bersama ya, pada waktu murid-murid Tuhan menanti-nanti janji Bapa di Yerusalem di sebuah loteng, tentu saja mereka tidak sekedar duduk, tapi saya percaya mereka sedang menanti-nanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Dan pada waktu mereka menanti-nanti, Alkitab berkata begini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mengapa tiba-tiba? Ya, murid-murid Tuhan itu tidak pernah mengira bahwa akan turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Mereka tidak berpikir akan terjadi seperti itu. Mereka hanya menanti-nanti apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Saudaraku yang aku cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan kata tiba-tiba ini, saya mau sampaikan dari firman Tuhan, khusus dari Alkitab kita yang berbahasa Indonesia. Kita bisa menemukan kata tiba-tiba itu dalam beberapa peristiwa, ya. Dan peristiwa-peristiwa itu pasti memberikan pelajaran pada kita. Perhatikanlah yang pertama, Matius pasalnya yang ketiga ayat 17. Di sana dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata lalu dalam bahasa Inggris disebutkan di sini suddenly, tiba-tiba terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kapan itu? Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, melakukan seluruh kehendak Bapa, dia mendengarkan suara itu. Dan orang yang di sekitarnya pun mendengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang dari ayat ini pertanyaannya apa sama kita? Bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Ya, kita semuanya harus tune
harus mendapatkan channelnya, harus mendapatkan salurannya. Sesungguhnya Tuhan mau berbicara kepada kita. Sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Persoalan yang sering kali terjadi adalah apakah kita tune dengan Tuhan? Apakah kita tersambung channelnya yang benar dengan Tuhan? Ya, harus kita ingat bahwa di sekitar kita ada beberapa suara yang bisa kita dengar. Yang pertama tentu suara Tuhan, ya, suara Tuhan yang baik yang membimbing kita kemana diarahkan. Tapi jangan lupa seringkali kita juga bisa mendengar suara kita sendiri dari diri kita. Dan yang ketiga, suara orang lain yang ada di samping, kiri, kanan, depan kita. Dan yang paling perlu harus waspada adalah kalau ada suara dari iblis. Bagaimana kita bisa mendengarkan, inikah suara Tuhan atau suara saya atau suara orang lain atau suara iblis? Nah, dibutuhkan kedekatan, tune dengan Tuhan, kena channelnya dengan Tuhan. Bagaimana supaya bisa kena channelnya dengan Tuhan? Ya, kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, kita bisa baca dalam Matius pasal 8 ayatnya yang ke-24. Sekonyong-konyong, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ya, tiba-tiba mengamuk angin ribut, tetapi Yesus tidur. Apa yang kita bisa pelajari dari kata tiba-tiba di sini? Perhatikan. Kata tiba-tiba di sini mengingatkan kita supaya kita waspada. Sebab kita tidak tahu, saudaraku, badai bisa datang setiap saat. Badai bisa datang tanpa kita harapkan. Tapi bisa datang, ya bisa datang. Tapi untungnya kala itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya. Murid-muridnya mendayung perahu. Dan tiba-tiba perahu mereka ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Gelombang sebesar apapun tidak bisa membangunkan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca kisah itu selanjutnya, murid-murid membangunkan dia. Walaupun murid-murid berkata, "Guru, kita binasa." Mana mungkin mereka binasa? Ada pencipta langit dan bumi di situ, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesus tidur. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus tertidur, dia tidak bangun oleh karena gelombang, tapi dia justru bangun karena mendengar murid-muridnya berseru. Waspadalah, gelombang bisa datang tanpa diduga. Gelombang bisa mengamuk tanpa diharapkan. Tetapi bila Yesus masih bersama-sama dengan kita, percayalah, Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kecelakaan. Dia selalu menyediakan pada kita jawaban atas situasi yang terjadi kepada kita. Yang ketiga, saudaraku, dalam firman Tuhan Markus pasal 13 ayat 36. Di sana dikatakan begini.
supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya tidur. Ya, apa yang diharapkan firman Tuhan dari sini, dari kita? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus selalu mempersiapkan diri. Jangan tertidur, karena kedatangan Sang Tuhan tidak pernah kita duga-duga. Tuhan punya jadwal sendiri untuk datang. Kapan dia datang? Terserah sama dia. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Dia berkuasa atas ciptaannya. Kita semuanya sedang menantikan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kapan dia datang? Tak seorang pun tahu kecuali dia, Bapa itu sendiri. Tetapi mari kita, saudaraku, selalu kita mempersiapkan diri. Entahkah dia datang besok, lusa, minggu depan, kita sudah dalam keadaan selalu mempersiapkan diri. Amin. Yang keempat, Matius pasal 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dalam bahasa Inggris ada di sini disebutkan dengan tiba-tiba datang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dari mana perempuan itu datang? Ya dari rumahnya. Mengapa dia datang? Karena dia tahu Yesus lewat. Dan kenapa dia menerobos? Tiba-tiba dia menerobos dengan segala kekuatan yang ada. Dia menerobos dan menjumpai Tuhan Yesus. Dan walaupun dia tidak bisa berhadapan, tiba-tiba wanita yang sakit 12 tahun pendarahan itu menjamah ujung jumbai Tuhan Yesus. Ada sebuah kerinduan yang luar biasa. Rindu disembuhkan oleh Tuhan. Dari ayat ini kita melihat mungkin saja wanita itu sudah berharap, kalau saya toh mau mati biarlah mati, terpijak-pijak oleh banyak orang, aku tidak peduli. Kalau toh aku mati karena aku berusaha menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Dan benar, ketika dia berusaha, dia gerakkan badannya yang sudah mulai lemah itu, dan dia menjamah jumbai jubah Yesus. Dari Tuhan Yesus mengalir kuasa. Bapak Ibu, pernahkah engkau berharap dari Tuhan atau sudah lemah dan tidak berharap lagi? Tetaplah berharap. Walaupun penderitaan sudah sekian tahun, mungkin satu saat kita berkata tidak mungkin lagi sembuh. Tapi bila mana masih ada harapan karena Yesus ada. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Ada kerinduan jumpa dengan Tuhan Yesus. Menjamah jumbai jubahnya. Dan Tuhan Yesus, dia akan bergerak menurut kedaulatannya sendiri, menurut keinginannya sendiri. Bukan karena kita, tapi oleh kasih karunia-Nya. Dari ayat ini, penekanan yang saya mau sampaikan pada kita, tetaplah berharap walaupun seolah-olah tidak ada harapan lagi. Kalau ini kesempatan yang terakhir mungkin bagi kita untuk berkata pada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu lagi, tapi ini kesempatan aku datang kepadamu.
Ayo kita datang. Dan Yesus pasti melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Yang kelima, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita baca tadilah Kisah Rasul pasal 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba. Saya tadi sudah katakan murid itu tidak pernah berpikir akan datang seperti itu. Tapi ketika mereka menanti-nanti, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tahukah saudara bahwa dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan Yesus, hadirat Tuhan dalam perjanjian lama beberapa kali ditandai dengan angin yang bertiup. Nanti satu saat kita akan mendengarkan khusus mengenai angin yang bertiup itu. Kehadiran Tuhan. Khusus dalam Kejadian pasal yang pertama kedua, di sana berbicara tentang di mana Tuhan menghembuskan nafasnya. Tiba-tiba berhembus Tuhan, hadiratnya kepada murid-murid Tuhan. Apa yang saya mau tekankan dari sini pada Bapak Ibu di masa menanti-nanti kedatangan Tuhan ini, kedatangan Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Berharaplah selalu pada Tuhan Yesus sesuai dengan janjinya. Kalau Dia berjanji Bapa akan memberikan Roh Kudus-Nya, berharaplah. Tunggulah. Dan ketika kita menunggu, walaupun kita tidak berpikir dengan cara bagaimana Tuhan akan datang kepada kita, nantikanlah Tuhan. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus akan bergerak sesuai dengan pribadinya. Bukan kita yang atur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Dari semua apa yang saya sudah utarakan tadi, harapan apa yang kau harapkan dari Tuhan? Berharaplah gerakan Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan yang tiba-tiba. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.